oleh Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya Sektor 1. Siap ya Ustaz? Alhamdulillah, insya Allah siap. Oke, baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik, narasumber sudah siap? Segera saja kita simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz untuk mulai. Baik, terima kasih Ibu Rani selaku pembawa acara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Yang saya hormati Ibu pembawa acara, Ibu Rani, para pengurus Majelis Ta'lim Masjid Jami Bintaro Jaya yang terhormat, para peserta kajian rutin yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahim meskipun tidak melalui darat atau luring melainkan daring. Kita bisa saling berbagi, kita bisa saling bertegur sapa meskipun dalam suasana pandemi yang semakin mencekam atau mengkhawatirkan, sehingga barangkali kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya grup WA itu isinya hampir sama semua. Tiap hari ada berita innalillahi, kemudian ada minta doa, kesembuhan dan sebagainya. Namun demikian, seperti yang tadi ditunjukkan Ibu pembawa acara dengan penuh semangat, kita hari ini insya Allah semangat belajar kembali mengenai fikih kurban yang nanti insya Allah akan kita amalkan, kita akan laksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari berikutnya, 3 hari berikutnya yang disebut dengan hari tasyrik. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan sebagai pengikutnya kita selalu bisa meneladani beliau, meneladani sunnah-sunnahnya, meneladani kepemimpinan dan ketokohannya, sehingga Islam yang kita peluk ini bisa memberi dampak yang positif, bisa menebar ajaran kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, topik kajian kita pagi hari ini adalah fikih kurban, hukum dan hikmahnya. Tentu bicara tentang kurban, kita tidak hanya sekedar terbayang pada hari raya Idul Adha menyembelih kambing atau menyembelih sapi atau menyembelih kerbau, kalau di Timur Tengah menyembelih unta. Tetapi lebih dari itu, fikih kurban ini juga terkait dengan sejarahnya yang sangat panjang. Sebetulnya soal kurban ini bukan hanya kita teladani dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata, tetapi juga kalau kita lacak sejarahnya itu bermula dari syariat yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Khalilnya, kepada sang kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ibadah kurban ini memang juga terkait dengan ibadah haji. Mengapa? Karena nanti salah satu pelaksanaan manasik ibadah haji itu di tempat di mana dahulu Nabi Ismail dikurbankan, yaitu di Mina. Dengan kata lain, kalau kita beribadah haji, pada dasarnya kita belajar menapaktilasi. Kita mencoba untuk mengaitkan ingatan kita dengan sejarah yang cukup panjang, sekitar 1800-an tahun yang lalu ya, cukup lama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan melalui mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk menyembelih Ismail yang paling disayanginya. Namun kita nanti tahu bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim dengan perintah mengeksekusi penyembelihan anaknya itu dalam tanda petik diurungkan
dan diganti dengan domba yang sangat gemuk. Nanti akan kita bahas dari segi hikmahnya. Karena ibadah kurban ini bukan semata-mata menyembelih hewan kurban, maka kita juga nanti harus memahami status hukumnya. Apakah hukumnya itu wajib ataukah sunnah muakkadah? Kalau misalnya sunnah muakkadah, apakah berlaku sepanjang hidup kita jika kita mampu, ataukah cukup sekali sebagaimana ibadah haji gitu ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian hewan yang kita kurbankan juga nanti harus kita tahu syarat-syaratnya, kondisinya termasuk yang berkorban. Demikian pula dari segi kaifiatnya, tata cara penyembelihannya, agar penyembelihan itu sah ya, yang disembelih itu sah itu artinya nanti halal ya. Sebab kalau nanti tidak sah proses penyembelihannya, meskipun hewan yang kita sembelih itu status hukumnya halal, maka bisa menjadi berubah hukum, tidak jadi halal lagi karena proses penyembelihannya tidak sah. Kemudian ya, bagaimana fikih kurban dilaksanakan tadi saya sudah uraikan. Lalu apa hikmah yang dapat kita petik dari ibadah kurban tahunan ini? Termasuk muncul belakangan ini pertanyaan, bolehkah di masa pandemi ini ibadah kurban dialihkan menjadi ibadah finansial? Jadi kalau misalnya berkurban satu kambing itu seharga 3 juta, begitu ya, tidak dibelikan kambing, tapi 3 juta itu misalnya dikumpulkan mungkin oleh panitia lalu didonasikan atau dibagikan kepada yang lain. Ini juga sempat menjadi diskusi juga. Nanti kita bahas sedikit di situ ya. Dan yang terakhir, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim menyembelih anak yang dicintainya? Mengapa tidak langsung saja menyembelih domba? Nah, ini tentu mengandung hikmah yang perlu kita petik dan menjadi salah satu wasilah atau sarana kita untuk refleksi dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para peserta kajian yang saya hormati, pertama yang ingin kita bahas adalah apa dan mengapa kurban. Di dalam Islam, istilah kurban ini banyak ragamnya, banyak istilahnya ya. Ada kurban itu sendiri yang paling populer, dari kata koruba, yakrubu, kurban, yang artinya dekat atau mendekatkan diri. Jadi kalau kita berkurban, pada dasarnya kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah di satu segi, dan mendekatkan diri kita kepada sesama dengan berbagi hewan sembelihan yang sudah kita potong, kita kuliti, kita bagi-bagi. Itu yang pertama, istilahnya kurban. Yang kedua, istilahnya udhiyah. Maka hari yang berkaitan dengan penyembelihan kurban ini dinamai Idul Adha. Udhiyah itu sendiri artinya binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Jadi disebut Idul Adha karena pada hari itu, pada tanggal 10 Dzulhijjah, kita umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang mampu, untuk kemudian dimakan sebagian oleh si pekurban dan dibagi-bagi kepada yang berhak menerima. Kemudian yang ketiga, istilahnya adalah nahr. Nah, ini diambil dari kata yang ada di surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi naharoyan haru itu asal artinya adalah menyembelih atau mengalirkan darah binatang sembelihan, terutama unta ya. Cuman dari sekian banyak ini yang populer mungkin dua ya, kurban dan Idul Adha atau udhiyah ya, udhiyah. Namun ketiganya ini saling berkaitan. Mengapa? Karena nanti perintah berkorban itu ada di surat Al-Kautsar tadi. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang banyak. Karena itu fasholli lirabbika wanhar. Karena itu sholatlah dan berkurbanlah karena Allah, karena Tuhanmu, wahai Muhammad. Nah, perintahnya ada di situ nanti. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, dari makna leksikal tersebut, makna leksikal itu maksudnya makna dari segi lugawinya, istilahnya, dapat disimpulkan bahwa kurban adalah menyembelih binatang sembelian. Jadi nanti
Tidak sembarang binatang bisa disembelih dan dijadikan sebagai kurban. Nanti ada syaratnya ya. Maka harus didefinisikan sebagai binatang sembelian pada hari raya Adha, tanggal 10 berarti, dan hari raya Tasyrik, 3 hari sesudahnya. Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai rasa syukur terhadap karunia atau nikmatnya yang luar biasa banyak, sekaligus untuk menjalin kedekatan dengan sesama. Jadi dari definisi ini kita dapat memahami bahwa kalau di hari raya Idul Kurban kita menyembelih misalnya hewan atau binatang sembelian, kita sembelih di rumah saja, kita makan sendiri, tidak kita bagi, maka itu bukan berkurban namanya. Itu hanya untuk nyembelih atau untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu maka kurban ini memang disyaratkan atau diutamakan disembelihnya melalui masjid, melalui musola terdekat, atau melalui lembaga tertentu yang memang dapat dipercaya untuk bisa mengeksekusi penyembelihannya itu secara benar dan sekaligus mendistribusikan dagingnya kepada yang berhak menerima, kepada fakir miskin dan sebagainya. Jadi sekali lagi, jika kita hanya menyembelih sendiri di rumah, kita makan sendiri, walaupun itu di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13, tidak kita bagi kepada yang lain, maka itu belum disebut sebagai berkurban. Kalau dari segi makna dalam bahasa Indonesia sendiri, berkorban itu kan ada sesuatu yang kita miliki, yang kita korbankan, kita berikan, kita persembahkan kepada pihak lain, kepada orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, spirit berkorban itu bisa kita telusuri dari surat Al-Fatihah ayat 102 sampai 109. Ini kita telusuri bahwa ternyata awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermimpi dan dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Ingat, mimpinya Nabi itu benar dan pasti benar dari Allah, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menyampaikan, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini oleh para mufasir dinilai sebagai bentuk dialog kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, dengan maksud bahwa perintah penyembelihan anaknya melalui mimpi itu dipahami, didiskusikan terlebih dahulu. Kalau dalam bahasa kita tidak ujuk-ujuk, wahai Ismail, ayo saya sembelih, enggak. Ditanya-tanya dulu nih, diajak dialog dulu nih. Pikirkanlah apa pendapatmu mengenai perintah ini. Yang menarik kemudian, meskipun Ismail ini sebetulnya anak yang luar biasa, anak yang sangat taat, Nabi Ismail langsung menjawab seketika dengan tenang dan penuh keyakinan, wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama yang diperintah untuk berkorban, yaitu Ibrahim merespon perintah itu dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan, tidak ada rasa kalau bahasa kitanya tidak ada rasa eman atau rasa sayang sehingga kemudian tidak mau melepas apa yang akan dikorbankan. Dan yang kedua, sang anak ini juga sedemikian taat dan patuh kepada Allah, kepada ayahnya dan kepada Allah, sehingga dia rela dan bahkan menyatakan, silakan saja wahai ayahku, dieksekusi, dilaksanakan. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Nanti akan kita bahas di bagian akhir mengapa yang dikorbankan itu anaknya. Jadi kita lanjutkan dulu ayatnya. Tatkala keduanya telah berserah
diri, tunduk kepada perintah Allah, artinya dua-duanya mau melaksanakan perintah Allah, dan Ibrahim membaringkan anaknya, pelipisnya menempel di atas tempat penyembelihan di Mina, kami segera memanggil dari arah gunung, wahai Ibrahim, sudah kau benarkan atau kau laksanakan apa yang kau lihat dalam mimpimu itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepadamu dan juga kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika perintah itu dilaksanakan oleh Ibrahim, dan Ibrahim benar-benar melaksanakannya, meskipun nanti dalam sejarah itu Ibrahim sempat digoda sedemikian rupa berulang kali oleh setan untuk mengurungkan niatnya, untuk membatalkan rencana eksekusinya, tapi Ibrahim betul-betul kuat dalam menghadapi segala godaan setan. Karena apa? Karena Ibrahim yakin perintah itu benar, dan karena itu simbolisasi dari perlawanan Ibrahim terhadap setan-setan yang menggodanya itu dilempar dalam beberapa keterangan hadis, dilempar sampai 7 kali di satu titik yang kemudian disebut nanti jamroh ya. Ada jamroh ula, wusto, dan akobah atau kubro, sampai pindah 3 tempat, dan setelah itu baru kemudian Ibrahim berhasil mengeksekusi anaknya ya. Dan kemudian dalam lanjutan ayat itu Allah ganti ya, ganti dengan domba. Sungguh perintah penyembelihan ini adalah benar-benar ujian bagi Ibrahim, di mana dengannya terlihat dengan jelas siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak. Dan kami segera menebus anak yang akan disembelih itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi di sini kita dapat petik sebagai sebuah pelajaran bahwa keikhlasan dalam berkurban itu menjadi penentu kita memperoleh kecintaan, memperoleh cinta ilahi yang sejati. Sehingga cinta ilahi itu kemudian diwujudkan dalam bentuk penggantian. Jadi Ismail tidak jadi disembelih dan diganti dengan sembelihan yang besar, domba yang besar. Pun kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera dari kami buat Ibrahim dan sebutan yang baik baginya dari setiap manusia. Kisah ini menarik kita jadikan pelajaran bahwa sesungguhnya dalam hidup ini memang harus ada pengorbanan untuk meraih cinta Allah. Dan salah satu ukuran dari kecintaan kita kepada Allah adalah kita mengorbankan yang paling kita cintai. Saat itu yang paling dicintai oleh Ibrahim tentu anaknya yang sudah sekian lama menikah dengan istrinya, tidak dikaruniai keturunan. Ya, ini adalah Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dengan Hajar, atau ada yang menyebut Siti Hajar ya. Setelah menikah sekian lama, belum punya momongan, belum punya keturunan, dan ketika sudah punya momongan dan sempat ditinggal beberapa kali ya, tinggalnya di Mekah waktu itu, di dekat Baitullah, ditinggal ke Palestina atau ditinggal ke Palestina atau daerah yang sekarang jadi pusat konflik yang berulang-ulang itu. Dan ketika balik lagi, ketemu sudah besar, tahu-tahu diminta oleh Allah untuk disembelih. Jadi Nabi Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah itu dengan mengorbankan yang paling dicintainya. Karena itu kemudian Nabi Ibrahim mendapat julukan, dan yang memberi julukan atau sebutannya adalah Allah. Wa takhadallahu Ibrahima khalila. Sebutannya adalah Al-Khalil. Al-Khalil itu adalah kekasih. Kekasih itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang kita lanjutkan hukum berkorban. Nah, hukum berkorban ini apa? Para ulama berbeda pendapat ya mengenai hukum berkorban di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik ya. Paling tidak ada 2 perbedaan. Yang pertama, hukum berkorban itu wajib. Ini dikemukakan atau merupakan pendapat Abu Hanifah, Imam Madhab Hanafi ya. Apa yang
menjadi alasan atau yang menjadi argumen bahwa hukum berkorban itu wajib, tentu wajib bagi yang mampu ya. Kalau yang enggak, ya enggak. Dasarnya adalah firman Allah yang ada di surat Al-Kautsar itu, fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, dia punya argumen begini. Sholat itu ya sama-sama perintah nih, sholli dan wanhar itu sama-sama fi'il amar, menunjukkan perintah. Beliau mengatakan bahwa keduanya sama-sama fi'il amar, maka pemaknaannya atau istinbat hukumnya menjadi sama-sama wajib. Tidak bisa yang satu wajib kemudian yang lain tidak wajib, karena paralel. Kira-kira begitu pemahamannya ya. Jadi perintah di dalam ayat ini bersifat paralel atau setara dengan perintah sholat. Kemudian yang selain ayat itu, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa dalil yang dijadikan sebagai dasar penetapan wajibnya berkurban adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah dari Abu Hurairah ya. Man wajada sa'atan falam yudokhi fala yakrobanna musallana. Siapa yang mempunyai keluasan atau kelapangan rizki tetapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami atau masjid kami. Nah, ini oleh Imam Abu Hanifah dipahami bahwa ancaman Nabi jangan dekat-dekat ke tempat sholat, ke masjid, ke musola, itu menunjukkan keharusan melaksanakan ibadah kurban. Jika kelapangan rizkinya setiap tahun, beliau memahami maka kewajiban berkurban juga berlaku setiap tahun. Jadi bukan seperti haji, cuman sekali seumur hidup gitu. Ini sekali lagi menurut Imam Abu Hanifah ya. Boleh ikut, boleh tidak. Tapi yang diikuti oleh mayoritas, oleh jumhur ulama adalah pendapat Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan lainnya. Hukumnya apa? Hukum berkurban itu sunnah mu'akkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Tentu bagi yang mampu, yang mempunyai keluasan rezeki ya. Pendapat yang sama ini juga dikemukakan oleh dua murid Abu Hanifah. Jadi murid Abu Hanifah sendiri juga ada yang dalam tanda petik lebih setuju kepada pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hambali ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Rawahul Jamaah kecuali Imam Bukhari ya. An Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa atfari. Apabila kalian memasuki bulan Sabit Dzulhijjah tanggal 1 ya, Dzulhijjah sampai tanggal 13 ya, dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaklah ia menahan bulu dan kuku-kukunya, membiarkannya tidak mencukur dan memotong kukunya. Ini satu hadis. Kemudian hadis berikutnya yang menjadi dasar, atau sebelum itu saya jelaskan sedikit bahwa kurban itu dikaitkan dengan irodah, kemauan. Tadi kan sebelum tanggal 1 Dzulhijjah ya, berarti sudah ada keinginan, sudah ada planning, rencana mau berkurban ya. Dalam kaidah fikih, pengaitan kehendak itu berarti menafikan kewajiban. Jadi kalau yang nggak punya keinginan dan mungkin juga tidak punya dana untuk itu ya, memang hukumnya menjadi tidak wajib. Dan memang status hukumnya hanya sampai sunnah muakkadah. Yang lain lagi yang memperkuat argumen hukum berkurban itu sunnah muakkadah adalah hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Daruqutni. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu. Kata Nabi, ada 3 hal. Ada 3 yang menjadi wajib bagiku dan sunnah bagi kalian. Apa itu 3 hal yang wajib bagi Nabi? Al-witru wa nahru wa sholatud duha. Jadi Nabi itu termasuk barangkali kalau boleh kita katakan satu-satunya manusia ya yang mewajibkan dirinya untuk sholat tahajud. Al-witru di situ adalah satu paket tentu dengan sholat malam ya, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kemudian yang kedua an-nahru, berkorban. Dan memang dalam sejarah Nabi setiap tahun
tentu setelah ini ya, setelah turunnya kewajiban berkurban, itu berkurban 2 ekor kambing. Yang satu untuk keluarganya, yang satu untuk umatnya. Dan yang ketiga sholat duha. Jadi berdasarkan hadis ini, selain Nabi, berarti umatnya, kurban itu hukumnya tidak wajib, alias sunnah muakkadah. Ya. Kalau wajib tentu ini akan memberatkan kepada umatnya. Karena apa? Karena kewajiban ibadah ini sifatnya berkaitan dengan istitoah, berkaitan dengan kemampuan, sama dengan ibadah haji. Ibadah haji itu bagi yang tidak mampu, yang tidak memiliki istitoah, maka hukumnya menjadi tidak wajib. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang lain juga dinyatakan bahwa aku diperintahkan berkurban, sedangkan kurban itu sunnah bagi kalian. Nah, jadi hadis riwayat Tirmidzi ini semakin menegaskan bahwa hukum berkurban itu tidak sampai wajib sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, tapi hanya sampai sunnah muakkadah. Sejarah juga mencatat bahwa, ini bukti historisnya, argumen historisnya, Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban karena khawatir orang-orang menilainya wajib. Jadi suatu saat kedua pengganti atau khalifah sesudah Rasulullah wafat ini tidak kurban. Dengan maksud itu tadi, jangan sampai dianggap wajib. Nabi pun seperti itu. Nabi ketika menghendaki sesuatu itu tidak wajib, beliau tidak melaksanakannya secara terus-menerus dan rutin. Misalnya sholat tarawih di bulan Ramadan. Nabi itu hanya ada yang menyebut 3 malam pertama, sholat bersama para sahabatnya di masjid, dan setelah itu beliau tidak keluar rumah gitu. Artinya hanya sholat sendiri saja di rumah. Sehingga itu bagi para sahabat dipahami bahwa hukum sholat tarawih itu tidak wajib alias hanya sunnah muakkadah saja. Sebagaimana hukum berkurban tadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari beberapa dalil tadi dapat kita simpulkan, dan ini nanti juga terkait dengan pendapat mayoritas atau ijma, konsensus, dan asar atau perbuatan para sahabat, bahwa hukum berkurban itu sunnah muakkadah. Jadi sekali lagi tidak sampai wajib. Bagi Nabi sendiri, hukum berkurban, sholat malam plus witir dan sholat duha, itu apa namanya? Itu adalah wajib hukumnya. Bahkan menurut Imam Syafi'i, kurban itu sunnah personal sekali seumur hidup. Ini pendapat Imam Syafi'i ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengambil pendapat ini, maka sekali seumur hidup itu sudah cukup. Tapi kalau kita melihat situasi dan kondisi yang ada, dan kita punya kelapangan, maka tidak ada salahnya. Pasti ada baiknya kalau kita berulang-ulang ya, sesuai dengan kemampuan kita. Bila perlu setiap tahun ya. Jadi berkurban itu terkait dengan kesanggupan finansial. Artinya ibadah ini berkaitan dengan istitoah maliyah. Jika ada kemampuan. Nah, jika tidak ada kemampuan, tidak ada kesanggupan untuk membeli hewan kurban, atau kalau yang kebetulan merawat gitu ya, tidak punya hewan yang dikorbankan, maka menjadi tidak harus atau tidak ada tagihan untuk mengorbankannya. Jadi sekali lagi ini dianjurkan bagi yang memiliki kesanggupan finansial ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu kita harus memahami syarat yang mau berkurban ya. Kita yang mau berkurban itu syaratnya apa? Pertama, para ulama berpendapat bahwa syarat utama berkurban adalah muslim yang mampu, tentu mampu membeli atau sudah mempunyai hewan kurban, domba, kambing, ya, sapi, kerbau atau unta ya. Kriteria mampu menurut Imam Syafi'i adalah, nah ini perlu dijelaskan secara fikih, memiliki harta yang cukup dan melebihi kebutuhannya sehari-hari. Singkatnya, kalau kita satu hari itu misalnya anggarannya katakanlah 500.000 dan kita masih punya sisa gitu ya, punya yang ditabung misalnya katakanlah 500.000 juga, ya berarti itu sudah sudah termasuk kriteria mampu ya.
Tapi kalau misalnya kita hanya mampunya untuk membiayai operasional keseharian kita, tidak ada yang lebih gitu ya, bahkan mungkin sekali ngutang, maka itu tidak termasuk kategori mampu ya. Oleh karena itu kalau memang mau berkurban ya tidak perlu dimampu-mampukan misalnya dengan hutang dan sebagainya. Akan lebih afdal jika kita misalnya menabung ya menabung semampu kita. Kita pernah mendengar di TV atau melihat di TV itu ada seorang ibu-ibu dari daerah mana itu Lombok atau apa gitu ya, nabung sekian lama dan kemudian bisa digunakan untuk membeli sapi gitu. Tapi bahwa yang afdal adalah kita berusaha ya, berniat, berencana sekuat seoptimal mungkin untuk berkurban. Apakah tahunan, apa 2 tahun sekali gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Muslim yang berkurban itu disyaratkan sudah balik. Nah, sering ada pertanyaan, bagaimana kurbannya anak-anak? Bagaimana kurbannya anak-anak sekolah biasanya yang diminta patungan atau berkurbannya rombongan bareng-bareng gitu. Menurut para ulama tetap sah, namun sekali lagi pahalanya tentu bagi orang tuanya yang tentu memberi memberi iuran tadi. Lalu merdeka, syarat yang kedua, tidak menjadi budak, dan saya kira di era seperti ini sudah tidak ada perbudakan. Kemudian mukim, tidak sedang musafir, namun ada perbedaan pendapat mengenai kurbannya anak kecil dan musafir. Ada yang berpendapat boleh dan dipandang sebagai kurban, dan ada yang menganggapnya sebagai sedekah atau pembelajaran karena belum akil balik. Namun kita pastikan bahwa anak-anak yang ikut berkorban, misalnya dalam satu rombongan keluarga, ya insya Allah itu tetap sah kurbannya. Soal pahalanya nanti apakah diberikan kepada anak-anak juga atau orang tuanya, ya itu terserah atau tergantung kepada Allah. Tapi kita meyakini karena ini merupakan bentuk pembelajaran, maka saya yakin orang tua minimal dapat pahala dari memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya untuk berkorban tadi. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, kurban yang dilakukan anak kecil yang belum balik, yang dana atau uangnya berasal dari walinya, itu dianjurkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali tidak. Ya, ini perbedaan saja ya. Berkurban unta, sapi, dan kerbau boleh dilakukan secara bersama atau patungan untuk sejumlah 7 orang. Dan proses penyembelihannya juga atas nama 7 orang tersebut. Ya, kalau satu keluarga baguslah, minimal disebut keluarga intinya ya. Tapi biasanya kalau proses penyembelihannya disebut semuanya itu namanya ya. Sedangkan kurban kambing dan domba hanya untuk 1 orang. Nah, bagaimana ini kontroversi mengenai larangan mencukur rambut dan memotong kuku calon pekurban? Ini memang ada hadisnya, tapi ini seringkali menjadi debatable. Apa maknanya? Apakah memang betul-betul harus menghindar dari itu atau seperti apa? Nah, ada hadis yang berisi larangan bagi pekurban untuk mencukur rambut dan memotong kuku setelah memasuki awal bulan Dzulhijjah, yaitu mulai 1 Dzulhijjah. Kalau tahun ini Idul Adha kalau tidak salah jatuh tanggal 20 ya, Bu ya, Bapak Ibu ya, tanggal 20 Juli, berarti mulai tanggal 11 Juli ya, hingga nanti tanggal 23 gitu ya. Itu ada hadisnya, yang tadi saya sebut di awal, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa atfarihi. Jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah, maksudnya telah masuki 1 Dzulhijjah, dan kalian ingin berkurban, maka hendaklah sohibul kurban, yang mau berkurban membiarkan, artinya tidak memotong rambut dan kukunya. Ini juga terjadi perbedaan pendapat. Kata gantinya, domirnya tadi, rambut dan kukunya, itu kemana? Ke binatang yang mau disembelih atau calon pekurbannya itu? Ini juga ada perbedaan pendapat. Nanti kita jelaskan. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah juga bersabda, idza dakhalal ashru min dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wala basyarihi syai'an hatta yudhiya. Nah, hadis ini agak memperjelas pertanyaan tadi. Apabila 10 hari pertama Dzulhijjah telah masuk,
jadi tanggal 1 sampai tanggal 10, dan seorang di antara kamu hendak berkorban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulit sedikit pun sampai selesai berkorban. Ini domirnya atau kata gantinya kelihatannya merujuk kepada yang mau berkorban. Di hadis yang lain juga dinyatakan, man kana lahu dibhun yadbahuhu fa idza uhilla hilalu dzil hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai dia berkurban. Nah, hadis tersebut ada 3 tadi ya. Menurut Komisi Fatwa Arab Saudi dikhususkan bagi orang yang ingin berkurban. Adapun anggota keluarga yang diikutkan dalam pahala kurban, misalnya kurban sapi atau unta atau kerbau, baik sudah dewasa atau belum, maka mereka tidak dilarang memotong bulu, rambut, atau kuku. Mereka, selain yang berniat kurban tadi, dihukumi sebagai hukum asal, yaitu boleh memotong rambut dan kulit. Nah, berkaitan dengan hadis tersebut, muncul perbedaan pendapat ini ya. Pertama, ada 3 nanti ya. Sa'id bin Al-Musayyib, Robi'ah, Imam Ahmad, Ishaq, Dawud, dan sebagian murid Imam Syafi'i menyatakan bahwa larangan memotong rambut dan kuku bagi sohibul kurban dihukumi haram sampai diadakan penyembelihan kurban pada waktu penyembelihan kurban. Ini menurut pendapat yang pertama. Jadi kalau kita sudah berniat mau kurban dan kita sudah tahu berada di tanggal 1 Dzulhijjah, berarti tanggal 11 Juli nanti, maka sebaiknya motong rambutnya, motong kuku dan bulu itu sebelumnya. Jangan di tanggal itu sampai nanti hari hanya hari pelaksanaan kurban. Ini pendapat yang pertama. Secara zahir atau tekstual, pendapat pertama ini melarang memotong rambut dan kuku bagi sohibul kurban berlaku sampai hewan kurban disembelih. Kalau disembelihnya tanggal 10 berarti tanggal 11 sudah boleh, gitu ya, sudah boleh potong rambut atau kuku. Tapi kalau misalnya motongnya tanggal 12 ya, 2 hari setelah Idul Adha ya, berarti harus sampai tanggal 12 itu, tidak motong rambut dan motong kuku. Itu pendapat yang pertama yang mengharamkan itu tadi, motong rambut dan kuku. Yang kedua, pendapat Imam Syafi'i dan murid-muridnya yang menyatakan bahwa larangan dalam 2 hadis tersebut adalah makruh dan bukan haram. Jadi hadis tadi itu dari segi hukum tidak sampai kepada status haram, hanya makruh saja. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai oleh agama. Artinya lebih baik ditinggalkan, tidak dilanggar ya, artinya gitu. Tapi kalau dikerjakan, misalnya jadi motong kuku atau rambut, itu tidak berdosa. Pendapat kedua menyatakan makruh dan bukan haram berdasarkan hadis Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah berkurban dan beliau tidak melarang apa yang Allah halalkan hingga beliau menyembelih hadyu atau kurbannya di Mekah. Artinya di sini Nabi tidak melakukan sebagaimana orang yang ihram yang tidak memotong rambut dan kuku. Ini adalah anggapan dari pendapat kedua sehingga hadis di atas dipahami makruh. Jadi ada kaitan memotong rambut dan kuku ini memang dikaitkan ya dengan prosesi pada waktu Nabi SAW dan para sahabatnya melaksanakan ibadah haji, dan pada waktu itu kan perjalanannya lumayan dari Madinah ke Mekah sambil membawa hewan kurban gitu ya. Tapi itulah ujian yang luar biasa ya. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang menyatakan bahwa mencukur rambut dan memotong kuku mulai dari 1 Dzulhijjah hingga hari pemotongan itu tidak makruh sama sekali. Berarti boleh atau mubah. Imam Malik dalam salah satu pendapat menyatakan bahwa larangan ini hanya makruh saja. Jadi memang para ulama cenderung tidak sampai mengharamkan. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, kalau disebut ulama Syafi'iyah berarti bisa murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya ya. Larangan mencukur rambut itu termasuk mencukur habis, memendekkannya, mencabutnya, mungkin juga membakarnya atau memotongnya dengan bara api, karena kita lihat pernah juga ada tukang cukur itu potongnya pakai api juga.
rambut yang dilarang dipotong tersebut termasuk bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan, rambut kepala, dan juga rambut yang ada di badan. Menurut ulama Syafi'iyah, hikmah larangan di sini adalah agar rambut dan kuku tadi tetap ada hingga hewan kurban disembelih, supaya makin banyak dari anggota tubuh ini terbebas dari siksa api neraka. Karena nanti dikaitkan dengan setiap bulu dari hewan yang dikorbankan itu terdapat kebaikan. Berarti ada kaitan dengan itu, dengan semakin banyaknya bulu atau rambut itu semakin banyak kebaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, supaya kita tidak terlalu dibuat kadang-kadang dengan hadis-hadis tadi itu mungkin kita agak sedikit ragu-ragu atau mungkin lupa gitu. Kita hadirkan pendapat yang mencoba untuk menengahi atau untuk berusaha memberi solusi ya. Benarkah yang dilarang itu pekurban atau rambut dan kuku yang dikurbankan? Nah, ini ada pertanyaan begitu. Yang dilarang dicabut atau dipotong itu rambut yang berkurban atau yang mau dikorbankan? Kalau yang mau dikorbankan kan berarti hewannya ya. Nah, dalam kitabnya At-Turuq As-Shahihah fi Fahmi Sunnatin Nabawiyah, almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut itu perlu dikomparasikan dengan hadis lain. Jadi tidak boleh dipahami sepotong-sepotong ya. Pemahaman matan hadis tidak akan sempurna jika hanya memahami satu hadis saja. Karena seperti Al-Quran, hadis itu juga yufassiru ba'duhu ba'do. Satu sama lain saling menafsirkan, saling memberi penjelasan secara lebih paripurna. Dalam disiplin pemahaman hadis dikenal dengan teori wahdatul maudu'iyah fil hadis, kesatuan tema hadis. Teori ini digunakan untuk menelusuri ilat atau sebab atau maksud dari satu hadis agar jangan kita terjebak pada pemahaman yang sempit. Terkadang dalam satu hadis tidak disebutkan ilat dan tujuan hukumnya, sehingga perlu dikomparasikan dengan hadis yang lain yang lebih lengkap selama ia masih satu pembahasan, masih satu topik. Terlebih lagi ada hadis yang maknanya umum, sementara pada hadis yang lain dalam kasus yang sama maknanya lebih spesifik. Nah, memahami hadis Ummu Salamah yang tadi kita sebut berapa kali, ini perlu dikomparasikan, dibandingkan dengan riwayat Aisyah dalam sebuah hadis bahwa Nabi pernah bersabda, tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai Allah pada hari Idul Adha kecuali berkurban. Karena ia akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, bulu, dan kukunya. Sedemikian cepatnya pahala kurban sudah sampai kepada Allah sebelum darah hewan disembelih jatuh ke tanah. Maka hiasilah diri kalian dengan berkurban. Ini hadis yang lebih umum ya, yang diriwayatkan Aisyah. Nah, begitu pula dengan hadis riwayat Tirmidzi, li sahibiha bikulli sya'ratin hasanah. Bagi orang yang berkurban, setiap helai rambut bulu hewan kurban itu adalah kebaikan. Nah, berdasarkan pertimbangan dua hadis ini, ya, dibandingkan dengan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan mengenai larangan memotong rambut atau bulu atau kuku, dapat disimpulkan bahwa yang dilarang Nabi itu bukan memotong rambut dan kuku orang yang berkurban, tetapi hewan kurbannya. Itu yang dilarang nih. Jadi setelah kita pertemukan sekian banyak hadis, didapati pemahaman seperti itu. Karena apa? Karena rambut dan kuku hewan itulah yang nanti menjadi saksi di akhirat kelak. Saksi yang akan memberi nilai kebaikan bagi pekurban. Jadi bukan rambut atau bulu dan kuku pekurban atau yang berkurban. Ini juga dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Saya baca artinya saja biar lebih singkat. Wahai Rasulullah, hewan kurban apa ini? Beliau bersabda, ini adalah sunnah bapak kalian, Ibrahim. Mereka berkata, lalu pada hewan tersebut kami dapat apa, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, pada setiap bulu ada satu kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan suf atau bulu domba? Beliau bersabda, pada setiap bulu suf atau domba ada satu kebaikan. Artinya, semakin banyak bulu yang ada pada hewan yang akan kita korbankan, insya Allah akan semakin banyak kebaikan yang akan kita dapat dan kita peroleh dari Allah di akhirat kelak. Jadi kalau begitu,
Kalau nanti kurban dan kebetulan yang mau dikorbankan tuh bulunya lebat, nggak usah dipotong-potong dulu, biarin aja. Kukunya juga begitu, biarkan saja gitu. Jadi bukan kita. Nah, komprominya gimana? Ini pemahaman yang lain. Ini juga ada kompromi jalan tengah begini. Pada akhirnya kedua pendapat di atas dapat diamalkan sekaligus sebetulnya. Selama menunggu proses kurban, nah ini pengamalannya. Lebih baik tidak memangkas rambut atau memotong kuku bila itu memang tidak diperlukan. Artinya kalau kita mau motong rambut, mau motong kuku kita, potonglah sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Kira-kira begitu ya. Itu anjurannya. Akan tetapi sekiranya kukunya sudah panjang dan kotor, dan rambutnya sudah panjang dan berkutu misalnya, ya silakan dipotong dan kurbannya tetap dilanjutkan. Mengapa? Sebab memotong rambut tersebut tidak berimplikasi pada sah tidaknya kurban. Sah tidaknya kurban tidak disyaratkan harus itu ya. Nanti ada mekanisme atau ada tata caranya ya yang terkait dengan prosesi pengorbanan. Saya kira itu ya jalan tengahnya. Jadi kalau mau bagus kita motong rambut atau kuku dulu ya sebelum tanggal itu 1 Dzulhijjah ya. Tapi kalau misalnya kok di dalam perjalanan antara tanggal 1 sampai 10 itu kuku ada yang sudah panjang, ya nggak apa-apa dipotong biar tidak jadi penyakit, kira-kira begitu. Karena itu tidak membatalkan atau tidak berimplikasi pada sah tidaknya penyembelihan hewan kurban. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan sedikit lagi. Syarat hewan kurban itu yang pertama hewan ternak berkaki 4 atau yang disebut dengan an'am. Seperti sapi, ya, kambing, domba, kerbau, unta ya. Maka yang berkaki 2 seperti ayam, itik, burung dara dan sebagainya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai hewan kurban walaupun banyak sekali misalnya, tidak memenuhi syarat itu. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi ya. Yang kedua cukup umur. Dalam bahasa hadis disebut dengan musinnah. Kurang lebih berumur 20 tahun. Kalau orang Jawa dulu bilang tuh giginya sudah ada yang tanggal gitu ya. 2 tahun Ustaz? 20 ya. Tahun apa 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Tadi saya bunyinya 20 ya? 20 ya. 2 tahun, 2 tahun. Yang kedua sehat, tidak sakit atau berpenyakit. Maka disarankan ketika masuk Jakarta atau ketika kita mau beli itu ada pemeriksaan kesehatan hewan. Itu akan lebih bagus karena dikhawatirkan ada hewan-hewan tertentu mungkin dari daerah tertentu yang terinfeksi virus apa gitu ya. Sehingga pada waktu mau dikorbankan dalam kondisi tidak sehat. Itu menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi pastikan ketika mau disembelih itu kondisinya sehat. Jangan yang sakit ya. Diutamakan yang gemuk alias banyak dagingnya. Kalau sapi itu sapi yang yang gede, limusin ya. Yang ketiga tidak cacat. Tidak cacat itu salah satu indikatornya pincang. Entah itu karena waktu diturunkan dari truk itu terkilir atau apa ya. Buta, kan bisa jadi ada yang buta ya. Patah tulang, telinganya tidak terpotong karena di tempat-tempat tertentu ada juga yang kayak diiris gitu, entah buat kepercayaan apa. Nah, pastikan itu semuanya utuh, kira-kira begitu ya. Tidak kurus, dagingnya sedikit ya. Usahakan cari yang gemuk memang. Karena yang mau dibagi itu dagingnya, bukan tulangnya. Jadi kalau kurus nanti apa yang dibagi kan? Tulang gitu ya. Walaupun masih bisa juga sop tulang iga atau apa ya. Baik, tapi itu yang afdol ya. Nah, waktu penyembelihannya ini juga diatur oleh agama kita. Yang pertama, penyembelihan hewan kurban disyaratkan setelah sholat Idul Adha. Jadi kalau tanggal 10 nyembelihnya sebelum sholat itu belum sah disebut sebagai kurban. Ya, hanya nyembelih biasa saja. Jadi pastikan proses penyembelihannya setelah selesai sholat. Kalau selesainya itu jam 8 ya, jam 8 ke atas, bisa sampai malam ya. Dan hari-hari tasyrik. Kalau hari-hari tasyrik ini bebas ya. Ya bisa pagi-pagi benar sebelum matahari terbit juga boleh, tapi disarankan setelah terbit ya. Tidak disebut kurban jika penyembelihannya dilakukan malam Idul Adha, malamnya tanggal 9 berarti ya, atau sebelum Idul Adha dan atau sesudah tanggal 13 Dzulhijjah. Itu sudah tidak disebut sebagai kurban, hanya penyembelihan biasa saja. Waktu yang afdol untuk penyembelihan adalah setelah sholat Id hingga waktu duhur, itu yang afdol.
tidak disunahkan penyembelihan dilakukan di malam hari meskipun menurut Imam Abu Hanifah tidak dilarang. Mengapa siang? Ya karena pertama dari segi teknis pelaksananya tentu lebih nyaman ya. Kalau malam hari itu kan ya mungkin agak gelap dan sebagainya ya. Dan biasanya dituntaskan ya biasanya antara jam 9 sampai sore lah, tergantung jumlah hewan kurban yang ada. Lalu tata caranya. Nah, terutama ini bagi eksekutornya, bagi jagalnya, dan bagi yang berkurban kalau hadir ya. Sebelum penyembelih dalam keadaan suci, berwudu ya. Ya tentu setelah itu kena darah itu soal lain-lain. Tapi sebelumnya itu dianjurkan untuk berwudu. Ya, yang berikutnya membaca Bismillahi Allahu Akbar ya. Sebelum menyembelih ya, jangan sesudahnya. Dan ingatkan kalau misalnya jagalnya terlalu bernafsu atau apa, jangan sampai goloknya sudah terlanjur mengayun dan mengenai leher binatang yang mau disembelih, lupa nggak baca bismillah ya. Dipastikan, makanya biasanya ada panitia yang mengomando membacakan supaya pasti bahwa hewan itu disembelih secara Islam dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini hewannya dan orangnya juga ya. Jadi kalau misalnya posisi kambing itu ya, berarti kakinya itu juga mengarah ke kiblat, dipegangi tentu ya atau diikat. Kemudian kepalanya itu berarti berada di posisi selatan ya. Kemudian yang mengeksekusi itu di belakangnya, bukan di depannya. Biasanya seperti itu. Tapi usahakan menghadap kiblat. Kemudian mempercepat proses penyembelihan dengan menggunakan pisau atau pedang yang tajam. Tidak boleh tumpul, karena kalau tumpul itu bisa memperlama dan menyakiti hewan yang disembelih. Lalu menyembelih hingga rongga tenggorokan dan urat nadi putus. Jangan hanya menyembelihnya asal keluar darah aja, tapi harus dipastikan urat nadi dan rongga kerongkongan itu yang biasanya bulat seperti ukuran selang yang agak besar itu putus ya. Kemudian membiarkan hewan yang disembelih hingga mati dan darahnya keluar dengan tuntas. Jangan tiba-tiba baru disembelih masih gerak-gerak sudah langsung ditarik dan diikat gitu ya untuk dikuliti ya. Tunggulah sekitar setengah jam gitu ya. Pastikan bahwa hewan itu betul-betul sudah mati gitu. Kemudian berikutnya bacaan dan doa saat menyembelih hewan kurban ya. Sebelum menyembelih hewan kurban, penyembelih diharuskan ya atau rombongan lah. Tapi penyembelihnya terutama yang ini ya harus ngomong ya, karena dia yang mengeksekusi ya. Minimal bismillah saja minimal ya. Akan lebih sempurna jika dibaca lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, disunahkan membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi ini sunnah saja. Kemudian membaca takbir 3 kali dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian membaca doa menyembelih. Ya. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ya Allah, hewan ini adalah nikmat darimu dan dengan ini aku bertakorup kepadamu, karenanya terimalah takorupku wahai Tuhanku yang maha pemurah. Membaca doa ini tentu hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sudah memahami mudah-mudahan sejarah sedikit tadi hukum berkurban dan tata cara atau kaifiat berkurban. Nah, sekarang hikmahnya. Apa hikmah dari ibadah kurban ini? Nah, ini sudah jam 11 ya, sedikit lagi ya. Hakikat kurban itu merupakan salah satu ujian keimanan dari Allah, yang dengannya setiap mukmin bisa mengukur hakikat keimanannya itu, hakikat ketaatannya kepada perintah Allah dan hakikat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah tidak menghendaki dari apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, agar kita menyakiti diri kita, melukai tubuh kita sebagai simbol pendakian spiritual. Artinya sebetulnya begini, yang saya baca dari banyak literatur, dengan Allah mengganti Nabi Ismail dengan domba, itu artinya manusia tidak pantas
tidak layak dikorbankan atas nama apapun. Kita masih sering melihat manusia dikorbankan. Entah dikorbankan misalnya dalam proses demo atau mungkin dalam penggusuran dan sebagainya. Mengapa? Karena dahulu di masa Nabi Ibrahim dan sebelumnya orang itu biasa mengorbankan manusia. Padahal manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Tidak sepantasnya manusia itu dijadikan sebagai korban. Korban apapun ya. Apalagi kemudian kita sering ya ada ya orang yang karena ingin memiliki harta atau apa ya melakukan perampokan dengan mengorbankan yang punya harta ya, dibunuh termasuk korban perasaan ya Ustaz? Ya bisa juga termasuk juga korban perasaan, tapi tidak menzolimi ya Ustaz. Ya termasuk itu ya, apalagi kalau misalnya yang punya kekuasaan mengorbankan rakyatnya, ini lebih dolim lagi. Jadi hikmahnya itu dengan Allah menghentikan pengorbanan dan mengganti Nabi Ismail dengan domba, itu artinya manusia itu tidak selayaknya dikorbankan atas nama apapun. Yang harus dikorbankan itu adalah hewan. Yang harus dikorbankan dari diri kita itu adalah sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat egoisitas, kemarahan, dan sebagainya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan sikapnya itu, Allah memberikan predikat sebagai seorang muhsin. Muhsin itu adalah level yang sangat tinggi ya. Artinya dia bukan sekedar berbuat baik kepada Allah saja, tetapi juga berbuat baik kepada sesama. Di dalam Quran ketika disebut Allah itu akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini menunjukkan tingkat ketakwaan yang paling tinggi. Karena itu kita sering mendengar istilah atau trilogi Islam, iman, dan ihsan, atau iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itu level yang paling tinggi. Level di mana ketika kita sudah dalam tanda petik sudah selesai dengan diri kita, dan kita tinggal berupaya untuk mengupgrade ya kesolehan kita sehingga kita mencapai level ihsan ya. Kita kalau dalam hadis al-ihsan anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihatnya langsung ya, melihat Allah langsung. Wa illam takun tarah fa'lam annahu yarah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah langsung, yakinlah bahwa Allah itu pasti melihat ibadah kita. Nah, ketika kita beribadah seperti itu, merasa dan selalu punya perasaan diawasi, dilihat oleh Allah, maka kita pada dasarnya berusaha untuk menjadi muhsin, orang yang muhsin. Kemudian sedikit lagi, ya Allah berjanji bagi mereka yang menghadiahkan kebaikan itu limpahan pahala yang agung di sisinya. Maka berbahagialah orang yang berkurban, dan termasuk dengan kurbannya itu adalah golongan orang-orang muhsinin. Nilai kebajikan ibadah kurban bukan terletak pada persembahan daging hewan ya. Lam yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi ketakwaan dan ketulusan hati itu. Jadi ujian kita ketika berkurban bukan soal kita itu bisa berkurban apa, tapi yang lebih penting lagi adalah ketulusan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah itu atau daging, darah itu nggak sampai kepada Allah. Pasti itu dagingnya sampai ke kita juga. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketulusan dan ketakwaan kita. Sedikit lagi, sejatinya ibadah kurban adalah perintah Tuhan, perintah Allah untuk mengorbankan dan menyembelih sifat egois, sifat mementingkan diri sendiri, rakus dan serakah yang dibarengi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas dan kerja-kerja sosial. Dengan kita berkurban sejatinya kita belajar untuk bersikap empati, bersikap berbagi kepada sesama, ya kan? Kecintaan kepada Allah itu ditunjukkan Nabi Ibrahim dengan kesediaan menyembelih putra kesayangannya. Sungguh Tuhan menyuruh Ibrahim menyembelih putranya yang disampaikan melalui mimpi, di samping ujian keimanan juga syarat dengan pesan-pesan sosial kemanusiaan. Kepekaan sosial, keberpihakan kepada kaum lemah dan dilemahkan atau mustad'afin adalah nilai sekaligus moral sosial yang terkandung dalam ibadah kurban ya. Ibadah kurban juga mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk egoisme dan keserakahan. Seringkali
banyak orang yang serakah seperti itu dan susah untuk mau diajak berkurban gitu ya, lebih banyak mementingkan dirinya sendiri. Perintah berkurban mengandung pesan penting bahwa kita bisa dekat dengan Allah hanya ketika kita bisa mendekati dan menolong saudara-saudara kita yang serba kekurangan. Itu spiritnya. Jadi semangat menyembelih hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada kaum fuqara dan masakin jelas dimaksudkan agar terjadi solidaritas dan tolong-menolong antar anggota masyarakat. Yang kaya menolong yang miskin, dan sebaliknya yang miskin menolong si kaya dengan doanya. Sikap solidaritas ini diharapkan akan mengurangi kesenjangan sosial dan kondusif bagi pemberdayaan masyarakat. Jadi setahun sekali memang kita perlu memperhatikan kondisi fuqara dan masakin yang boleh jadi sepanjang tahun tidak pernah mendapatkan nutrisi atau asupan dari daging. Nah, itu ada pesan kesehatannya di situ juga. Untuk mendapatkan cinta ilahi yang sejati itu perlu ada pendekatan diri terlebih dahulu. Selain itu, jamaah juga harus berjuang dan berkorban di Mina dengan melempar jamroh. Ya, itu kalau di yang sedang haji ya. Tahun ini nggak ada bagi kita. Mina itu artinya cinta dan cita atau harapan dan cinta. Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih anak kandung yang dicintainya sekaligus menjadi tumpuan harapan masa depannya. Pertanyaannya ini di awal saya ulang lagi, mengapa yang dikorbankan itu adalah yang dicintainya? Alasannya karena manusia seringkali terjebak pada cinta dunia. Cinta harta, cinta anak, cinta wanita, cinta jabatan, cinta kekuasaan, dan sebagainya. Sementara lupa ada cinta abadi, yaitu cinta ilahi. Karena itu untuk bisa mendapatkan cinta ilahi, maka yang dikorbankan itu adalah yang paling dicintainya. Dalam Quran sendiri dinyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mencapai atau memperoleh kebajikan sebelum kalian membelanjakan atau mendermakan yang paling engkau cintai, termasuk di dalam berkurban di sini. Selain itu, kurban yang juga berarti pendekatan diri tadi ya, juga merupakan tolak ukur cinta seseorang hamba kepada Tuhannya. Jika panjang, jarak, dan luas diukur dengan meter, kilometer atau mil, berat diukur dengan kilo, kuintal, dan ton, kadar emas diukur dengan karat, maka kadar cinta kepada Allah diukur dengan seberapa ikhlas kita mengorbankan Ismail yang kita miliki. Ya, ini dalam tanda petik Ismail ya, dan sekaligus paling kita cintai. Ya. Terakhir sekali, berkorban itu esensinya juga merupakan ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berkorban, sejatinya kita mensyukuri pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada kita. Sehingga dengan berkorban kita menjadi hambanya yang bersyukur, hambanya yang tulus, hambanya yang muhsin, hambanya yang mau mempedulikan saudara-saudaranya yang lain. Saya kira demikian Ibu Rani dan para jamaah. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi